Aduh, seger guys. Pagi. Bose, aduh. Puasa guys. Puasa guys, puasa. Nanti akan ada pertanyaan di dalam. Pertanyaannya di dalam ya, kok nggak di luar ya? Hah? Di dalam. Di dalam ya. Suka di dalam ya. Bose guys. Kak Sistan, Otelo guys, Otelo. Dia gercep banget kalau ada. Press Conference Dewa 19 A Night at the Orchestra Chapter 3 dan Chapter 4. Mendingan saya bawa sound system sendiri deh. Johnny, beli mic, Johnny. Cek. Johnny. Cek sama aja. Dia IO yang berbasis scientific. Ini IP saya yang bisa dipakai gitu. Jatuhnya masih introducing the concept itself ya. Jadi kayak Ini pengalaman saya yang pertama dengan orkestra piece sebanyak itu. Mungkin aku membawakan salah satu lagu Dewa, bisa jadi. aku seneng banget. Wih pasti lagu Dewa lah ya, cuman nggak tahu yang mana. Makanya tadi aku bilang persiapan mentalnya, jangan-jangan baru hamil satu dikasih tahu. Ya udah kita langsung nanya aja ke orang emang bener. Oh ya udah sampai nggak sepercaya itu gitu diajakin gitu. Jadi mungkin yang lebih agak beban ya penyanyi baru ini. Habis show saya dapat jodoh istri baru lah. Astaga. Umur 25 tahun ya kalau bisa. Kolaborasi lah. Udah gitu aja lah. Siap. Deadline itu tukang eksekusi idenya Mas Dhani. Jadi sebenarnya sumber masalahnya ada di sebelah sana. Kita memecahkan rekor konser indoor terbesar se-Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Dan sepertinya orkestra terbesar di Indonesia kayaknya ini. Saya yakin akan lebih mengangkat musiknya Padi lah, lebih ke. Iya dong, dibanding cuman sama Once gitu kan nggak ada experience lain. Dan musiknya Padi, musiknya Sheila on Seven, musiknya Noah itu masih banyak kosongnya, celah-celah kosong. Cita-citanya sih udah tinggi orkestra gitu, tapi baru kesampaian di album kelima, bintang 5. Jadi yang bikin sukses itu orkestranya, Mas. Yang bikin laris itu orkestranya. Bukan. Apalagi membuat peradaban baru tanpa utang ya, sulit loh. Kalau bikin infrastruktur pakai utang gampang. Karena salah satu syarat majunya sebuah bangsa itu ya masyarakatnya nonton orkestra gitu. Kalau belum nonton ya belum maju gitu. Manusia ketika IQ-nya tuh udah di atas 90 itu udah butuh yang namanya makanan jiwa. Terus sebenarnya saya lebih suka orkestra itu didengar tanpa melalui speaker. Coba hubungi Tio, Aldo, kita ajak. Yang tidak megang kamera, berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk Dewa 19. Suka banget karena Mas Dhani setiap aku kasih tahu lagu yang Andin guys. Udaranya segar banget hari ini. Ya kan somasi terbuka udah diomongin, banyak lagi. Pak, tadarus lancar. Insya Allah. Alhamdulillah. Sukses ya eventnya ya. Aduh, semoga tiketnya lancar, laris. Selamat sore guys, assalamualaikum. Aktivitas sore Bose. Aduh, seger guys. Sore ini Bose, Mas Andra dan Dewa 19 ada preskon untuk konser A Night at the Orchestra guys. Ikutin terus pergerakannya guys, ikutin. Tenita, monggo. Ayo ke guys, ayo ke Pagi. Berdiri. Nomor berapa? 14 men. Yang 15. Mungkin jangan polo lah. Polo orangnya cuma 15. Pak Yuyun, aduh. Halo.
Tangis terakhir Pak Yun. Tangis terakhir. Seger-seger belum ya? Belum. Nanti nunggu Bos Lasso. Karakter national building itu. Lebih aman, nggak capek. Dari itu ke Surabaya. Iya. Atau dari Malang pun di Towing bisa. Towing kan bisa di mana aja. Bose, aduh. Puasa guys. Puasa. Nanti akan ada pertanyaan di dalam. Sudah sejauh apa persiapannya? Sementara kayaknya lagunya baru akan dikasih tahu H-1. Pertanyaannya di dalam ya, kok nggak di luar ya? Hah? Di dalam. Di dalam ya. Suka di dalam ya. Bose guys. Siap. Sekarang. Ini mereka. Iya. Hai Mas, apa kabar? Mas Andras. Kak Sisan, Otelo guys, Otelo. Dia gercep banget ke ladang. Asli. Siap-siap guys, siap-siap. Ardhito Abimanyu. Ardhito. Bose. Aku belum ya? Bismillah. Mas Dani, bebas mau duduk di mana aja Mas. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu, sehat? Teh, sehat? Alhamdulillah, Mas, Mbak, Andin. Oke, senang sekali bisa bergabung bersama kita semua, di mana beberapa saat lagi kita akan mendengarkan penjelasan secara langsung Press Conference Dewa 19 A Night at the Orchestra Chapter 3 dan Chapter 4. Untuk memulai sesi press conference ini, langsung saja saya mau menuju ke Mas Dani. Mas, dari chapter 1 dan 2, liputan di media itu Mas, dibilangnya itu adalah konser dengan musikalitas maha tinggi. Luar biasa. Dan ini akan dibikin chapter 3 dan chapter 4. Sebelum kita bahas chapter 3 dan chapter 4 ya Mas, saya mau tanya, ini sebenarnya waktu bikin A Night at the Orchestra itu dalam rangka apa sih Mas? Mau bikin IP baru, eksistensi, atau ya pengen bikin cara yang beda aja gitu? Namanya juga Mas Dani. Yang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
Yang bilang tadi apa musik yang apa? Musikalitas maha tinggi, konser dengan musikalitas maha tinggi. Ada Mas di media, ada beberapa rekan media. Kalau saya sebut medianya ntar dia kicep langsung kabur. Enggak lah, itu benar. Oke, kok salah gue? Boy gitu ya. Oke. Sebenarnya saya melihat Jakarta. Cek. Jadi saya melihat Jakarta itu Ini ya saya Mas. mendingan saya bawa sound system sendiri ya. Johnny beli mic, Johnny. Cek sama aja. Saya melihat Jakarta itu adalah sebuah kota metropolitan yang cukup punya potensi. Sama aja, jadi Jakarta itu punya potensi untuk menjadi kota yang berbudaya. Jakarta sangat punya potensi untuk menjadi kota yang berbudaya. Jadi waktu itu saya membayangkannya sih sebenarnya di Gedung Kesenian Jakarta. Perhelatannya itu harus dilakukan di sana karena gedungnya itu bersejarah dari zaman Belanda dan saya waktu itu punya konsep Night at the Orchestra itu pinginnya sih seminggu sekali idealnya. Iya benar. Ya idealnya seminggu sekali. Oke. Jadi saya melihat warga Jakarta sudah bisa mengapresiasi musik orkestra, tapi musik orkestra dalam terminologi saya sebagai pembuat IP Night at the Orchestra. Jadi orkestra yang mempunyai potensi untuk bisa mudah dicerna, jadi tidak rumit. Jadi pemilihan lagu-lagunya itu memang benar-benar saya yang milih ya dari episode 1 episode 2. Kenapa lagu ini supaya bisa mengakrabkan orkestra dengan masyarakat Jakarta. Jadi saya melihat ada potensi bisa dilakukan jika Gedung Kesenian Jakarta itu sekarang sedang direnovasi. Saya pengen kalau sudah selesai, saya pengen balik ke situ sebenarnya. Tapi karena waktu pertama awalnya dimulai acara itu tiba-tiba GKJ itu di renov, jadi ya harus pindah ke tempat lain yang sesungguhnya saya kurang berkenan gitu sesungguhnya. Dan seiring dengan itu ternyata antusiasme masyarakat di luar Jakarta pun cukup besar gitu. Maka dari itu mungkin IO ini Redline dia IO yang berbasis saintifik. Jadi maksudnya dia tidak, mereka itu tidak berdasarkan asumsi. By data gitu. Ya, by data. Jadi mereka kenapa mereka kalau mengadakan acara selalu sukses karena mereka itu IO yang saintifik sekali. Jadi mungkin dulunya mungkin surveyor ya kita nggak pernah tahu sehingga kenapa dipilih kota Surabaya, kenapa dipilih kota Solo itu saya rasa nanti bisa ditanyakan sendiri. Yang pasti berarti ada keinginan daripada masyarakat di kota lain yang ingin mencicipi budaya baru. Musik orkestra gitu. Siap. Bicara soal masyarakat yang menjadi pengunjungnya nih, jadi marketnya. Mas kan udah ada 30 tahun Dewa. Lalu pesta rakyat. Sekarang nih yang datang ke Night at Orchestra ini yang tadinya pakai jas cuman ke kondangan doang, akhirnya bisa nonton konser pakai baju yang di lemari doang loh Mas. Ini memang menyasar market yang spesifik, datanya adalah memang market tertentu gitu atau gimana Mas? Ya sebenarnya cara menghormati musik orkestra itu dengan nonton pakai baju yang dress up gitu.
Oke. Dress up. Jadi wanitanya menggunakan gaun, laki-lakinya menggunakan jas, pakai dasi gitu. Gak kayak kamu kurang nih. Gak ada dasinya. Tapi kan aku ganteng mas. Thank you betul. Cantik sih Mas Aras. Oke, nah sekarang berlanjut chapter 3 Mas. Surabaya dan Solo. Bisa diceritain Mas? Saya nggak bisa ceritain karena itu kota yang milih adalah IO. Oke. Padahal sebenarnya saya masih ingin untuk mengadakannya di Jakarta. Gitu. Berarti masih akan ada chapter 5, 6, Ada 7. dong, Dan ada. Night at Orchestra at Dewa 19 Night at the Orchestra ini hanya untuk Dewa 19 yang tampil. Atau tadi kan Mas Adi bilang ini IP. Artinya siapapun kalau dibikin seminggu sekali Dewa 19 kalau dilihat dari umur enggak ya kalau seminggu sekali agak gimana gitu Mas. Berarti apa musisi lain boleh tampil? Rencananya tidak hanya Dewa 19, rencananya ada Pakai konsep ini? Pakai konsep Night at the Orchestra ini ya. Ini IP saya yang bisa dipakai gitu. Bisa digunakan. Harus dengan izin ya. Emang ada yang nggak izin Mas? Ada dong. Gampang banget ya kepancing gosipnya bulan puasa. Astagfirullah. Loh, enggak, ini IP kan? Ya. IP. Oh iya IP Mas. Ya kalau ada orang yang pakai ya berarti kan harus izin. Harus Iya bayar pasti. dong. Ya, biasanya kan begitu. Iya. Semuanya begitu kan? Iya, IP, namanya IP kan namanya. Oke. Singkatannya apa? Intellectual property Mas. Oh iya, pokoknya ada yang intelektual tuh harus izin. Izinnya kemana Mas? Ke WAMI. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Mas Dani. Oke. Aduh, kerja dengan ayah bunda deg-degan enggak? Ada enak dan gak enaknya. Ada enak dan enggaknya ya. Iya. Oke, kalau begitu saya langsung mau tanya. Ini konsep... Enaknya apa? Tahu. Ada deh. Tapi dibayar profesional gak sih? Itu. Enggak kok dibayar profesional. Beneran. Oke, nanti kita ngomong di kesempatan lain Iya. soal kenapa bisa bergabung di Redline. Tapi yang mau saya tanya sebagai kreatif director dari Redline yang akan menyuguhkan chapter 3 dan 4 dan pasti setelah sukses di 1 dan 2 ini orang-orang di Surabaya dan Solo kan juga punya ekspektasi yang tinggi. Nah, kira-kira apa yang akan disuguh nanti? Yang pasti kita masih tetap bawa konsep yang sama dengan acara Another Orchestra yang pertama dan kedua, karena kan kita jatuhnya masih introducing the concept itself ya. Jadi kayak kita masih pengen nge-introduce orang-orang dan membiasakan masyarakat dulu tentang konsepnya. Nanti kalau udah terbiasa dan udah mengerti lah dengan konsepnya dan juga tata cara menonton orkestra dan sebagainya, baru mungkin ada perubahan dari situ. Oke, menjalin chemistry persiapannya seperti apa tuh Mas? Ya yang jelas harus menyesuaikan dengan karakter penyanyi ya, khususnya ada Ardhito sama Mbak Andin ya. Itu cuma untuk konsepnya mau dibuat seperti apa itu ini saya sedang menjalani jarak jauh dengan Mas Dani mau digimanakan ini untuk konsep musiknya. Tapi yang jelas yang jelas lagunya Dewa, tapi dengan karakter pembawaannya dari masing-masing penyanyi. Oke. Udah sejauh apa untuk yang A Night at the Orchestra ini? Selamat siang teman-teman semuanya. Shalom, namo budaya. Kebetulan memang dalam rangka masih recover, saya itu maksimal seminggu cuma 3 kali manggung. Jadi itu back story-nya, sehingga jadwal untuk Dewa Orkestra ini dan juga ngomong lama sekali. Jadi saya pasti ikut. Jadwal yang acara saya sendiri itu diakali untuk tidak bertabrakan dengan ini. Dan kebetulan kan ini kan cuman memang dikit ya, di luar tour 30 tahun Dewa 19. Nah, lagu-lagunya terus terang terserah Dani sebagai yang menata konser itu ya. Ya yang pasti tidak akan jauh-jauh lari dari hits besar saya dan juga mungkin beberapa hits yang dinyanyikan oleh Elfonda, oleh Onca di album-album Onca. Tidak banyak karena kan juga ada Elo dan Firza. Tapi yang pasti beberapa hits klasik saya akan saya bawakan di situ.
Contohnya hamba hanya mimpi, ya. Selamat pagi. Gitu. Oke. Raja si mata uang. Ada perbedaan gak sih Mas dibanding penampilan Mas Alas dengan Dewa yang sebelum-sebelumnya Sangat, gitu? sangat. Waktu saya ingat sekali waktu di Balai Sarbini kita lagi satu tuh ya Mas? Yang episode 1 ya. Kebetulan layoutnya itu kecil panggungnya, jadi orkestranya tuh benar-benar ada di belakang saya persis. Dan ini waktu JR gini bilang, ya apa, tahu tak ngerasa no diiringi 48 orkestra gini. 54 ya. 54. Iya kurang tahu ya apa. Wow. Enak bro. Jadi memang beda sekali ya, beda sekali rasanya. Ini pengalaman saya yang pertama dengan orkestra PiS sebanyak itu, dengan sentuhan yang cocok dengan selera saya. Kalau sebelumnya mungkin pernah bekerja sama dengan para orkestrator yang lain di dalam konser-konser besar, tapi ini menyanyikan lagu yang saya cintai, lagu yang saya kuasai, dengan sentuhan yang luar biasa megah gitu, dan indah. Wow, oke. Sangat ya, buat saya ini pengalaman personal yang luar biasa. Oke, nah yang 3 dan 4 ini akan sama dibanding yang penampilan pertama waktu chapter 1 atau ada perbedaan Teh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tapi yang episode pertama itu aku bawakan beberapa buah lagu aku sendiri, sama beberapa lagu dari orang lain yang Mas Dani pilihkan. Jadi aku masih belum tahu apakah mungkin sama atau mungkin aku membawakan salah satu lagu Dewa, bisa jadi. Tapi insya Allah nanti tetap saya akan memberikan yang terbaik. Oke, tapi persiapan udah dilakuin belum sih? Kalau lagu belum ada, persiapannya gimana tuh? Iya, sampai saat ini masih lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya? Iya. Oke. Puasa dulu. Waktu di chapter berserah 1, diri sama Allah pokoknya. chapter 1 berapa lagu Teh? Waktu itu 7 apa ya? Sampai Lumayan 7 banyak lagu. sih, banyak lagunya. Oke. Saya mau ke Andin. Terima kasih. Teh Mulan. Selamat untuk sekolahnya. Terima kasih banyak. Gimana persiapan untuk A Night at the Orchestra? Persiapannya ya? Belum Sebenarnya, ada. oh ya, persiapannya pasti mental dan batin yang paling dominan. Waktu pertama kali dapat kabar nih, Din ikut bareng sama Dewa, A Night at the Orchestra. How did you feel? Aku seneng banget. Oke. Seneng banget karena buatku aku nggak tahu ya beberapa kali main sama Mas Dani atau baru sekali, tapi buatku aku tuh selalu mengagumi beliau karena buatku kayak pemain rock yang suka jazz dan suka orkestra itu pasti selalu punya. Iya salah ya, kebalik ya. Pemain jazz yang suka rock, or vice versa. Pokoknya buatku selalu punya warna yang keren banget gitu. Jadi ini sesuatu yang emang aku nantikan. Oke. Rencananya bawain lagu sendiri atau lagu Nggak tahu, Dewa? ya pasti lagu Dewa lah ya. Cuman nggak tahu yang mana. Makanya tadi aku bilang persiapan mentalnya, jangan-jangan baru hamil Mental 1 dikasih tahu. Sama juga ya. Mas, ada juga liputan di YouTube tuh di sosial media siapa gitu loh. Najwa kalau nggak salah. Iya, Nana betul. bilang ini mau tampil belum tahu song listnya masih bisa berubah 40%. Emang biasa kayak begitu? Gimana sih Mas? Ciri khas Dewa begitu Mas. Iya. Dari dulu, dari zaman album pertama. Iya, kita memang dididik seperti tentara. Iya, harus selalu siap. Oke. Iya. Itu nunggu masukan atau nunggu mood atau tiba-tiba dapat dari sat gitu semedi atau gimana Mas sebenarnya? Iya, nunggu detik-detik terakhir aja. Oh gitu. Iya. Biasanya kalau ada pressure-nya baru keluar gitu. Iya, benar. Oke, siap. Ardito, dengan konsep seperti ini atau lo sebenarnya gregetan atau gimana? Jujur. Deg-degan banget. Nah, Deg-degan banget. Pertama kali diajakin aja butuh validasi gitu karena emang bukan dari Mas Dani sendiri gitu yang ngajak atau dari pihak diajakin orkestra bareng Mas Ahmad Dhani. Terus aku ngomong sama Mas Yoki, ya udah kita langsung nanya aja ke orang emang bener. Oh ya udah sampai nggak sepercaya itu gitu diajakin gitu. Jadi wah deg-degan banget sih apalagi dengan repertoire yang luar biasa.
udah sering bawain lagu-lagu Dewa, sekarang udah latihan-latihan gitu, siapa tahu jadi begitu bawain lagu A, B, C, udah, ayo let's go. Hatam. Langsung hatam. Dan yang paling penting sih reference musik ya gitu, karena menyanyikan dengan band gitu atau menyanyikan dengan orkestra gitu 45 piece atau 56 itu berbeda gitu feel-nya. Kayak Frank Sinatra ngebawain saat orkestra dan mereka ngebawain saat trio, itu feel-nya dan cara pembawaannya juga berbeda. Jadi itu sih yang akhirnya dipelajari. Lagu Dewa 19 dibawain versi Andin, versi Ardhito Pramono pasti akan menjadi sesuatu yang beda, betul? Betul. Oke, itu bisa kita tunggu nanti teman-teman. Nah, terima kasih Ardhito. Saya selanjutnya mau ke Kang Yuke sama Mas Andra. Mas, untuk A Night at the Orchestra, kan setelah ada Pasar Rakyat, lalu kemudian ada 30 tahun dekade dari Mas Andra sendiri, apa persiapannya Mas? Apa ya go with the flow? Ya persiapannya sih nunggu ditelepon latihan. Gitu. Karena emang konsepnya udah pernah. Jadi ya aku pikir pasti nggak jauh-jauh dari itu. Jadi biasanya kita ngikut aja gitu kan. Ngikut, oke. Siap. Semudah itu sih sebenarnya. Mungkin yang lebih agak beban ya penyanyi-penyanyi baru ini. Nah, untuk menjalin chemistry-nya itu biasanya gimana sih Mas? Kalau misalnya kan Dewa sering banget kolaborasi dengan musisi lain gitu ya. Biasanya prosesnya tuh butuh waktu berapa lama atau apa yang dilakuin supaya oke, dapet nih, gue tau lo maunya kemana, lo harus tahu maunya gue kemana. Biasanya sih kita latihan sekali sih udah dapet chemistry-nya. Biasanya yang penting latihan aja sih, sekali aja udah cukup biasanya. Yang saya merasa mereka juga penyanyi yang bukan penyanyi yang tidak profesional tapi profesional semua, jadi mereka bisa langsung klik sama kita gitu. Yakin. Oke. Kalau Kang Yuga? Silakan dilanjut namanya. Kang, harapannya gimana Kang Yuga? Saya mau nanya Kang Yuga dong, harapannya di A Night at the Orchestra ini, di Dewa 19 A Night at the Orchestra ini, apa harapannya Kang Yuga? Iya, mudah-mudahan show-nya lancar ya. Habis show saya dapat jodoh istri baru lah. Astaga. Umur 25 tahun ya kalau bisa. Oke, single, jomblo. Mas Agung, gimana Mas? Apa harapannya Mas untuk A Night at the Orchestra? Harapannya bisa terus berlangsung tahunan kayak bulanan gitu ya. Yang penting ada terus, bisa menggait penyanyi-penyanyi baru atau penyanyi-penyanyi yang udah ada, kolaborasi lah. Udah gitu aja lah. Siap, bisa menginspirasi musisi-musisi lain juga begitu ya Mas Agung ya. Oke, Mas Aldo, mau tanya pertiketan dan juga konsep A Night at the Orchestra nanti Mas. Saya mau tanya sebenarnya kenapa sih pilihnya Surabaya, Solo, kota-kota lain juga nunggu loh Mas? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir di sini. Sebenarnya A Night at the Orchestra ini idenya Mas Dhani. Jadi Redline itu tukang eksekusi idenya Mas Dhani. Jadi sebenarnya sumber masalahnya ada di sebelah sana. Jadi contoh 30 tahun Dewa 19 berkarya, idenya Mas Dhani, kita eksekusi. Setelah itu Pesta Rakyat, idenya Mas Dhani juga kita eksekusi. Nah waktu ini orkestra ini obrolan di rumah Mas Dhani, yang tadi sudah Mas Dhani sampaikan juga ya, bahwa Mas Dhani pingin punya nuansa baru lah di permusikan di Indonesia, khususnya di Jakarta. Bahkan dulu Mas Dhani itu menantang saya untuk bikin di Balai Sarbini itu seminggu sekali. Akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan lain saya ngasih masukan ke Mas Dhani, ini idealnya dibikin setahun sekian kali dulu sebelum seminggu sekali. Jadi idenya Mas Dhani dulu pengen setiap malam minggu di Jakarta itu orang bisa nonton orkestra. Nah itu idenya. Nah mungkin nanti 2024, 2025 kali ya bisa kita edukasi dulu cara berpakaiannya, cara menontonnya, musiknya juga kita edukasi juga gitu. Ini kan hal baru. Nah pertanyaan berikutnya, kenapa Surabaya dan Solo? Benar Mas Dhani tadi bilang kita punya perhitungan, kita ada data yang kita kolek dulu, sama ada beberapa
request juga, khususnya Surabaya sih harusnya nggak perlu dipertanyakan ya, karena ini base-nya Dewa di sana. Jadi begitu kita main di chapter 1 di Sarbini dan chapter 2 di Velodrome, Surabaya ini bersuara lah. Kok kotanya Dewa nggak ada orkestranya. Nah dari situlah kita coba tampung, akhirnya kita coba berhitung dengan tim-tim kreatif di Redline, akhirnya kita memutuskan untuk di Surabaya dan 2 hari. Itu alasannya, 2 Ya, hari. dan 2 hari itu karena memang di Surabaya itu tidak ada tempat yang proper untuk orkestra. Jadi kalau kita set up di Grand City ini, nanti kita set up ada tribun. Sebelumnya nggak ada tribun di sana. Nah ini akan memakan kapasitas tempat, akhirnya cuma bisa 2.000 per hari. Nah ini pengalaman 30 tahun Dewa berkarya itu main 2 kali di Surabaya dengan kapasitas 3.500 selalu sold out. Nah jadi makanya kita bikin 2 hari untuk di Surabaya. Kalau Solo itu juga pengalaman kemarin di 30 tahun berkarya, kita memecahkan rekor konser indoor terbesar se-Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Ini datanya masih kita coba. Itu kemarin kita sampai 11.000 dengan Dewa di indoor. Bahkan di tenis indoor Istora pun juga nggak sebesar di Solo. Nah akhirnya kita dari pengalaman kemarin dan Pak Wali juga mengundang lagi, dan Solo ini punya sejarah bahwa Dewa pertama kali konser itu sebenarnya di Solo. Bukan gitu ya Mas Dani ya? Ngobrol lagi. Lagi sibuk. Sibuk lagi. Pertama kali Dewa konser di Solo bukan Mas? Iya, di Solo tahun 92 bulan September kalau nggak salah. Oktober. Beda versi Ari Lasso sama Ahmad Dhani untuk bulan itu. Oh gitu? Iya, beda versi. Oh, apa tuh? Beda. Konser di Solo tanggal bulan apa? Pertama kali. Oktober. Oh. Oktober. Udah nggak Diajak. berjalan. Ya jadi pemilihan 2 kota itu berdasarkan itu, semua data yang pengalaman kita 30 tahun kemarin, ada data-data dari sosial media juga yang kita tarik juga untuk permintaannya juga cukup tinggi. Nanti setelah itu chapter-chapter berikutnya akan kita diskusi. Kota-kota lain, Bandung minta, Medan, Banjarmasin minta tapi nggak punya venue gitu. Itu yang permasalahannya di situ. Jadi sementara ini hanya kota-kota yang venue-nya menunjang aja. Termasuk menyulap Surabaya itu. Surabaya, Solo, Jakarta itu kota yang tepat lah. Lebih murah dibanding di Surabaya karena kapasitasnya besar. Ada mungkin di sini ya, ini bisa dilihat di sini, ini di Surabaya. Surabaya start dari 1,3 sampai 1,6 di luar pajak pendapatan daerah. Kalau di Solo itu start dari 600.000 sampai 1,3 juta lah. Memang ini agak mahal karena berapa piece Mas Guntur yang dibawa besok ke Surabaya Solo? Untuk orkestranya 54 sama choir 20. Choir 20. Berarti ada 80, sekitar ada 75 orang di panggung ya. Serta panggungnya kita besar, pasti jauh lebih besar. Di Solo juga jauh lebih besar dibanding Surabaya. Dan sepertinya orkestra terbesar di Indonesia kayak ini. 84 orang ya, wow, luar biasa. Tadi Mas Dani sempat membahas gedung kesenian di Jakarta. Jadi menurut Mas Dani itu orkestra itu nyamannya ditonton di bawah 1.000 orang. Tapi ini di Solo ini 5.000 orang, 6.000 orang kalau nggak salah. Ini makanya tadi Mas Guntur bilang orkestra terbesar. Dan sampai sekarang tiket masih bisa dibeli dong? Masih bisa dibeli, udah 60%, masing-masing kota sudah 60%. Kemungkinan target kita di Lebaran ini sudah selesai ya untuk penjualan tiket. Oke, bisa langsung diklik dewatiket.id. Ya, di dewatiket.id ya, bisa dibeli di situ. Kalau izin pemakaian IP udah izin sama Mas Dani. Jadi harusnya itu nggak dibahas. Kita sebagai IO sudah membahas secara verbal sudah izin. Secara verbal Mas? Ya. Nggak tertulis? Belum. Masalah belakangan. Ya nanti tertulisnya lagi diurus sama manajernya Dewa. Oh gitu. Yang penting udah izin, ini forumnya juga udah izin. Berarti secara etika moral sudah terpenuhi. Etika moral terpenuhi. Oke, siap. Mas Aldo, ada yang mau disampaikan lagi? Nah, udah, terima kasih. Oke, saya sebelum berikan kesempatan kepada rekan-rekan media, terakhir ke Mas Dani. Mas, mungkin ini banyak juga yang mau nanya, tapi saya coba mewakili yang hadir, yang berkolaborasi di A Night at the Orchestra ini.
pertimbangan tertentu atau berdasarkan apa Mas? Kalau selama ada Dewa berarti ada Ari Lasso, Elo dan Firza. Oke. Ya, saya nggak tahu kenapa Elo dan Firza nggak berhalangan. Mungkin Elo sedang berlibur di Bali. Firza di mana? Di Cimahi Mas. Lagi nyiapin takjil. Sedang ziarah wali, makam wali. Oke. Iya. Gitu. Komentarnya gimana gue? Ya mati lah gue mau ngomong apa. Oh ya bagus, hebat. Gak ikut Mas, masa gitu. Oke, nah untuk musisi yang lain berdasarkan apa Mas? Berdasarkan hati. Nah, chapter 1, 2, Temulan, 1 ada, 2 nggak ada, 3, 4 diajak lagi itu kenapa? Ayo. Ngambek ya? Enggak, sorry. Ini bukan saya ya? Oh, benar. Aduh. Paketan ya Mas? Enggak, jadi memang gini, waktu di chapter 2 itu kan kita coba ada Teh Reza Artamevia juga ya gitu. Jadi memang kita mau mengenalkan IP ini kan tadi Mas Denny udah bilang bahwa IP ini boleh dipakai oleh artis siapa aja. Oke. Dan boleh sama siapapun, pokoknya yang penting izin ke Mas Denny kan gitu. Nah, kenapa kok ada Andin dan ada Ardhito gitu ya? Nah ini memang ide ini yang kita mau bawa. Tadi udah ngobrol juga sama Andin. Din habis ini orkestra ya, gitu. Nah jadi kita mau mengenalkan bahwa Night at the Orchestra ini nggak hanya Dewa aja nanti yang bermain. Nah kita sudah mulai pelan-pelan sekarang. Suatu saat nggak pakai Dewa. Suatu saat nggak pakai Dewa. Musisi lain. Suatu saat juga. Kalau saya bisa sebagai orkestrator, saya hadir karena orkestranya kan masih bernama Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra. Ini bisa saja nanti suatu saat misalnya nih ya, Noah gitu, Noah bersama Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra. Bisa juga Night at the Orchestra, nanti bisa juga misalnya siapa saja, artis siapa saja gitu. Boleh ya Mas? Bisa. Oh oke. Kalau pemilihan sih emang udah pembahasan di rumah Mas Dhani, kita punya sekian nama, jadi nggak langsung ke Andin atau Ardhito aja, ada sekian nama, akhirnya Mas Dhani, Mas kayaknya nih oke, yang ini oke iya, gue cocok sama ini, gue cocok sama ini gitu. Balik lagi ke Mas Dhani, kita hanya ngasih listing yang kita mau. Enggak semua cocok saya lah. Cocoknya cocok apa aja sih Mas? Enggak, Ngobrolnya, musiknya, ada yang nggak suara, cocok. lagunya. Enggak. Ada yang nggak cocok emang Mas? Cuman satu paling. Wah. Yang lain mah cocok semua. Gak cocok tapi kan laris albumnya Mas. Oke, anyway. Oh, jangan terus-teruskan. Loh, enggak. Karena gini loh. Siapa sih ini? Nah baru saya mau tanya, pemilihan musisinya ini kan vokalis Dewa yang sebelumnya tuh kan nggak cuma Mas Ari Lasso, nggak cuma Firza, nggak cuma Elo, yang lain-lain nggak diajak Mas? Lah iya, kan saya mau nanya yang selain itu nggak diajak kalau ada musisi yang pernah bekerja dengan Dewa. Wawan, Riri. Benar, iya. Tuh Tio, iya. Duh, elah. Batal nggak sih foto kayak gini? Insya Allah ya, Teh. Gimana Mas? Ya memang seperti kita juga melihat adanya ini ya, apa misalnya saya sih pengen kalau ada waktu ya, tapi kayaknya tahun ini nggak ada. Saya kepingin sih juga pingin bikin Noah gitu dengan orkestrasi saya aransemen atau Padi dengan saya yang aransemen. Saya yakin pasti bagus itu. Saya yakin akan lebih mengangkat musiknya Padi lah, lebih ke angkat. Ya. Musiknya Noah juga pasti beda tuh. Emang sekarang gimana Mas? Ya makanya aku nanya. Mancing-mancing terus ya. Loh, bukan. Sekarang ini melihatnya gimana? Begini loh, kalau Dewa 19 itu kan memang identik dengan orkestrasi kan. Misalnya di album Bintang 5. Roman Pitison kan ada orkestrasinya gitu. Nah, Padi kan tidak identik dengan itu. Atau Noah pun juga tidak identik dengan orkestrasi. Jadi kalau misalnya Padi suatu saat bersama Dewa atau Ceylon Seven, bukan Dewa, Ceylon Seven nanti bersama Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra, nanti pasti ada sisi-sisi orkestrasi yang belum pernah ada kan di album-album mereka gitu loh. Oke. Akan menjadi experience yang beda ya Mas? Iya dong, dibanding cuman sama Once gitu kan nggak ada experience lain.
kan udah pernah gitu loh. Dan musiknya Padi, musiknya Sheila on 7, musiknya Noah itu masih banyak kosongnya, celah-celah kosong untuk diisi ke orkestra. Bener nggak Mas Guntur? Iya. Betul Mas. Kalau Dewa Mas Guntur tuh mana bisa berani bilang enggak gitu? Berani. Enggak, soalnya juga Mas Dhani itu untuk kasih mic. Mas Dhani, kalau menurut saya ya, kedekatannya Mas Dhani dengan orkestra itu sudah terlihat dari album pertama. Itu di outronya lagu Bayang-Bayang. Itu walaupun dulu masih MIDI ya, cuma Mas Dhani pakai keyboard. Nah itu sampai menarik saya untuk, saya tertarik untuk, ini kalau dinotasikan gimana ya? Tapi dirembukan dengan Mas Dhani. Di album pertama Di album pertama ada. itu. Di album pertama niatnya udah ada, cuman belum ada kemampuan. Akhirnya diwujudkan. Akhirnya di album ke-5, bintang 5 baru bisa Dewa 19 dengan enggak. Iya selama Ari Lasso, iya cuma sama biola aja. Di album ketiga ada Henry Lamiri waktu itu. Cita-citanya sih udah tinggi orkestra gitu, tapi baru kesampaian di album ke-5, bintang 5 gitu. Jadi yang bikin sukses tuh orkestranya Mas. Yang bikin laris itu orkestranya. Bukan Mas Dhaninya. Bukan. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita di depan. Oke, selanjutnya saya akan persilakan rekan-rekan media yang mau bertanya, silakan angkat tangannya, sebutkan media dari mana, dan silakan sampaikan pertanyaannya. Diusahakan dengan sangat, ini kaitannya dengan event kita hari ini, yaitu konser A Night at ya di luar itu boleh lah. Halo, nama aku Malva, aku dari Malva. Dari? Nama aku Malva, aku dari Inventory. Oh, ucuk. Iya. Oke, aku mau nanya nih untuk Mas Dhani dan tim. Kan tadi juga udah disebutin ya kalau orkestra ini hal yang baru kan di sini gitu. Jadi aku penasaran nih apa consideration-nya nih sebelum dari awal-awal Mas Dhani mau bikin A Night at the Orchestra ini, consideration-nya apa aja agar bisa punya firasat nih kalau ini tuh bakal pecah banget gitu. Apalagi kan sekarang di tengah banyaknya konser yang jedak-jeduk, yang jungkrak-jungkrik gini, tapi Mas Dhani dan tim lebih milih buat mengadakan konser yang bertema orkestra ini. Ini kan hal yang baru. Nah, kenapa Mas Dhani merasa kayak ini tuh bisa populer, bisa banyak yang datang dan banyak yang minat nih. Apalagi kan kalau lihat dari chapter-chapter sebelumnya juga sukses tuh. Nah, itu consideration-nya apa aja? Karena kan ini sangat berbeda jauh ya dari minat mainstream marketnya begitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Malva. Iya Mas, gila juga loh Bos. Ini kan lifestyle baru, orang nonton konser dengan cara kita bikin peradaban baru dong. Iya, bikin peradaban baru tuh nggak mudah. Apalagi membuat peradaban baru tanpa utang ya, sulit loh. Kalau bikin infrastruktur pakai utang gampang. Waduh. Iya. Mas, izin solo udah keluar kan ya? Udah. Iya. Aman. Oke, lanjut silakan Mas. Jadi bikin peradaban itu lebih susah daripada bikin. Jadi peradaban itu kan ada hubungannya dengan ini ya, jiwa ya. Membangun jiwa, membangun peradaban. Kalau infrastruktur kan membangun raga, ya kan? Nah ini membangun jiwa. Bagaimana membangun peradaban Jakarta, terutama karena saya konsepnya awalnya di Jakarta ya. Tapi kalau daerah-daerah lain menyambut itu alhamdulillah gitu. Jadi awalnya saya nganggap Jakarta itu sebagai kota yang sudah cukup modern, harusnya udah punya lifestyle nonton musik orkestra. Karena salah satu syarat majunya sebuah bangsa itu ya masyarakatnya nonton orkestra gitu. Kalau belum nonton ya belum maju gitu. Oke, jadi kita mau melangkah maju dengan misinya Mas Dhani melalui budaya begitu ya Mas. Iya, karena saya yakin Jakarta sudah siap sebenarnya, hanya belum ada yang memulai aja. Dan dari yang sebelumnya 2 chapter tanggapannya Mas Dhani gimana? Udah siap belum? Sudah sebenarnya kalau untuk event di GKJ gitu ya yang hanya 1.000 orang ya pasti siap banget sebenarnya. Cuman masalahnya bisa nggak itu dibuat sebulan sekali atau bahkan mungkin seminggu sekali. Itu kayak seperti kalau kita nonton play di New York atau di London itu tiap hari gitu, nonton play itu tiap hari. Iya, sehari bisa 2 kali kadang-kadang. Itu udah kebutuhan jiwanya mereka gitu, karena
manusia ketika IQ-nya tuh udah di atas 90 itu udah butuh yang namanya makanan jiwa. Jadi orkestra itu adalah makanan jiwa. Gitu. Oke, silakan jadikan Ngerti nggak? headline teman-teman inventor. Saya berusaha mas. Ya. Bapak gimana? Iya. Oh iya, Bapak iya. Terjawab ya? Iya. Sip, itu kenapa mengusung konsep orkestra makanan jiwa. Headline. Oke, ada lagi? Silakan. Soal solo ini kan tadi kapasitasnya gede banget, sedangkan Mas Dani sendiri emang maunya kan kalau orkes tuh 1.000 orang doang. Kenapa akhirnya Mas Dani setuju untuk ngadain di Solo yang sebesar itu? Terus yang terakhir, kan kayak kemarin pas pesta rakyat, Tio Nugrus tuh sebenarnya lumayan mendapat atensi dari masyarakat ya. Kenapa kayak drummer-drummer lamanya Dewa tidak diajak? Kalau mau ngasih tahu kenapa vokalisnya juga cuma 3, boleh juga sih Mas. Wah. Nomor 1 tadi apa? Soal 1.000 orang. Oh iya. 2 harinya. Ya 2 hari kita tuh punya berapa sebentar bukan. Mas Guntur, kita sudah merekam berapa orkestra lagu? Orkestra yang kita sudah rekam. Hampir 60 mas, sekitar 56. Iya, berarti kira-kira bisa berbeda. Kira-kira bisa berbeda, karena saya nggak suka ngulangin repertoar di tempat yang sama. Kemungkinan bisa repertoarnya beda, karena penyanyinya juga beda ya. Ya di Surabaya beda ya kan. Di Surabaya ada. Kan ada 2 hari tuh, Mas Aldo. Andin ada 2. Di hari pertama ada Aldo, hari kedua ada Andin. Oke. Dan mudah-mudahan penyanyinya mau juga. Biasanya mau. Karena saya mau memang. Andin terlihat, belum ditanya. Bukan kamu, penyanyinya Dewa maksudnya. Oh. Yang 3 biasanya mau, biasanya kalau diatur-atur gitu. Ini supaya nggak boring. Ini hari pertama Ari Lasso nyanyi lagu yang ini, hari kedua di Surabaya kan 2 hari. 2 hari. Oh ya, 2 hari. Berarti ya pasti tidak. Saya jamin tidak sama. Saya jamin tidak sama. Mungkin akan kita kasih listnya kepada penonton nanti ya. Bahwa lagu ini di hari pertama Ari Lasso nyanyi lagu ini, hari kedua nyanyi lagu ini, Fizal juga lagu ini. Saya jamin sih karena melihat kesiapan daripada orkestranya sudah pernah merekam 56 sampai 60 lagu, saya rasa itu bisa dua semuanya kita mainkan, tidak ada yang kita tidak mainkan. Terus sebenarnya saya lebih suka orkestra itu didengar tanpa melalui speaker. Jadi kenapa saya nggak suka audiens yang lebih besar? Karena akhirnya orang mendengar orkestranya dari speaker kan, karena speaker. Padahal orkestra itu enak ditonton 500 orang langsung dengar suara gesekan daripada stringnya itu. Karena itu beda dengar langsung sama dari speaker. Cuman Bapak Aldo sebagai pemilik daripada Redline, dia memberikan sesuatu yang tidak bisa saya tolak. Apa itu mas? Ada deh pokoknya. Kalau boleh nebak ya. Dan mungkin bisa saya tambahin untuk orkestra yang tanpa mikrofon itu gedungnya di Jakarta yang bisa baru cuma 1. Yaitu ada ya di mana? GKJ, bukan? Bukan. Di sekitar di Kemayoran. Itu memang dibangun untuk orkestra chamber. Bukan di J-Expo, ada satu gedung, kebetulan itu gereja sebenarnya gitu. Tapi itu memang dipersiapkan akustiknya tanpa mikrofon. Tapi bentuknya chamber gitu, jadi kayak teater gitu. Tapi kapasitasnya juga sangat kecil dan ternyata tidak disewakan untuk kebutuhan yang lain gitu. Oke. Untuk klasik. Untuk klasik bener. Speakernya juga sangat sedikit kecil sekali ya. Untuk vokalisnya. Harapannya mudah-mudahan sih dengan ada Night at the Orchestra ini akan banyak tempat-tempat. Pecah kalau itu Dewa main di situ ya jebol semua mungkin gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Coba hubungi Tio, Aldo, kita ajak. Kan nanyanya vokalis tadi. Kenapa cuma 3 Tio, vokalis? dia juga ditanyakan kok. Iya, dia tanya Tio. Tio ya? Yang ditanya Tio. Oke. Vokalisnya udah banyak kebetulan. Ya. Udah banyak sekali. Lu mau nanya apa sih sebenarnya? Udah kok, udah. Udah kejawab ya? Udah. Oke, sip.
Selanjutnya, silakan yang mau bertanya. Terima kasih Mas sudah bertanya. Ada lagi? Sebelum kita foto bareng. Belum ada asupan karbohidrat. Ya, terima kasih. Mungkin yang terakhir dari saya adalah mohon doa karena ini juga di Surabaya ini 2 hari, persiapan akan sangat panjang. Mas Dani juga ada agenda dulu setelah Lebaran. Semoga Night at the Orchestra yang diinginkan sama Mas Dani ini akan jadi reguler ke depannya gitu ya, untuk setahun mungkin 3 atau 4 kali atau 5 kali dalam 1 tahun. Ya ini memang 1920 Surabaya ini tantangan ya buat Redline sendiri, membuat orkestra di luar Jakarta 2 hari ini pasti akan menguras energi juga di kita. Kita mohon doa juga dari teman-teman, semoga kami bisa memberikan yang maksimal. Dan yang di Solo juga mungkin ini orkestra terbesar dengan 5.000 sampai 6.000 orang dengan panggung juga yang lebih besar, dan ini tantangan yang berbeda lagi di kota berikutnya. Kami dari Redline Kreasindo mengucapkan terima kasih juga kepada Dewa 19 yang sudah mempercayakan IP ketiga setelah 30 tahun berkarya, Pesta Rakyat dan Night at the Orchestra, dan masih ada 1 IP lagi yang akan dijalankan di bulan Juli yang belum bisa kita bicarakan sekarang. Ya mungkin udah dengar juga ya, Mas Dani punya 1 IP yang besar juga. Ya kami mohon doa, dukungan. Semoga acara di bulan Mei berjalan dengan baik. Sama terima kasih juga Mas Ardito, Mbak Andin yang sudah bergabung di rangkaian IP-nya Mas Dani. Semoga ini akan panjang ya kita ya. Mas Dani sih bilang panjang kayaknya. Ya mungkin itu aja sih. Terima kasih teman-teman media, Mas Helmi Sugara yang udah mensupport Redline terus. Teman-teman dari Dewa 19 juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi rekan-rekan kami silakan. Mas Dani mungkin terakhir ada yang mau disampaikan? Apa sudah cukup? Cukup ya. Kalau begitu silakan rekan-rekan media, kita akan foto bersama. Saya mohon yang tidak megang kamera berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk Dewa 19. Tidak ada doorstop mengingat waktu buka puasa yang sudah dekat. Dan sekali lagi tentunya kami harapkan liputan, tulisan, berita. Kami harapkan liputan, tulisan, dan berita dari teman-teman sekalian. Sampai jumpa di acara Dewa 19 Night at the Orchestra. Ngopi sama berbuka puasa. Udah maghrib guys, jangan komen yang macam-macam. Ini udah maghrib. Puasa. Jarang banget aku. Jarang banget ada orang tahu lagunya. Banyak loh. Kita main ke rumah gue aja. Iya. Bisa ngulik. Bawain apalagi ya lagu-lagu. Aku tuh suka banget karena Mas Dani setiap aku kasih tahu lagu yang kayaknya kalau aku ngomong ke orang nggak tahu lagunya lagu apaan tuh gitu. Terus Mas Dani tiba-tiba tahu. Andin guys. Udaranya segar banget hari ini. Dalam menjadi kenangan lo ya. Mas Dani aku kenal sama lu dari aku segini nih. Masih tua juga. Jagain waktu jagain dia tuh susah banget, bandel. Itu gue lapar.
Ya ini standar. Standar dari Semua yang rock diswingin gitu, tapi namanya Halo warga Magelang. Sebenarnya kami jangan lupa datang di ya kan somasi terbuka udah diomongin banyak lagi kan udah ada somasinya. Belum ada ini Pak ya, ada apa Pak dari pihak sana Pak? Ya nggak tahu. Salah. Tapi misalkan nggak ada tindakan berarti semua. Siap bukber bersama promotor. TIA guys, TIA. Buka Mbak, buka, monggo. Tahu, bisa dikunci rumahnya mana nih, nggak boleh keluar. Alhamdulillah guys, acara preskon sudah selesai. Mas, 13-14 mulai dari pelajaran 13-14 latihan bersama pakai sepeda sama bahasa Inggris. Terus itu kita latihan arti dari Aduh, pasangan. Akustik ya? Akustik kan anak. Ini aduh Agung Yuda guys, rokok segar-segar. Aduh. tanggal 18 Mei. Halo Tenita, aduh Budian guys. Pak, tadarus lancar? Insya Allah. Alhamdulillah. Sukses ya eventnya ya. Aduh, semoga tiketnya lancar, laris. Redline guys, ini juga aduh sukses ya. Jangan lupa nonton semuanya. Jangan lupa beli tiket Ya, juga. jangan lupa beli tiket. Beli Kalau satu beli tiket boleh pasti ya kan? Iya, betul. 1.000. Nggak borong apalagi Iya, kan? 1.000 tiket boleh ya kan. 5.000 tiket juga boleh. Luar biasa guys. Boses. Pak Aldo, terima kasih Pak Aldo. Sukses buat Redline Pak Aldo. Halo Mbak. Ayo Mbak.